yang di Malang itu katanya luar biasa. Iya, iya. Sampai jutaan orang juga ya. Nggak kalah dengan Sulawesi ya. Iya. Betul. Ya saya lihat di YouTube ya. Hampir mirip-mirip ya. Tidak, saya tarik menarik. Biasalah ada yang tidak suka dan ada yang suka. Nah, sebaiknya apa yang sikap Gus Imin dan kawan-kawan ini dengan hal seperti ini? Nah, itu bukti mereka tambah mahar kok. Caleg mana pun tambah mahar. Ya. Presiden pun tambah mahar. KPK kan ad hoc. Sewaktu-waktu kan kalau memang tidak bagus bisa dibubarin. Bisa. Namanya juga komisi. Memang banyak nih yang bakal jadi wapres kan banyak yang berminat kan. Tapi kan dengar temannya Habib tuh mau juga jadi wapres. Mau semua banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Habib, sehat juga? Alhamdulillah bil afiyah. Harga yang mahal sehat. Masya Allah, Masya Allah. Bisik-bisik kenegaraan tentang politik terkini perlu kita bahas, Pak. Politik ya? Ya politik, sosial, ekonomi. Ipolek sosbud. Karena menjelang pilpres ini banyak yang kita bisik-bisikan kepada netizen khususnya ya. Karena menjelang pilpres ini banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan melalui bisik-bisik. Wayai politik kata gitu ya. Kali kemarin-kemarin itu ngapain gitu ya. Ini ngomong-ngomong bisik-bisik dengan Jenderal semakin hari semakin asik ya. Nah, jadi ketagihan. Ya namanya juga berteman. Oh gitu ya. Kan? Karena wawasannya begitu luas. Jam terbang lebih dari cukup. Ya, cuma ini masih disimpan nih sebagian ilmunya. Saling isi, saling asah, saling asih, saling asuh. Belum dibuka nih, masih baru kulitnya doang ini. Ya, sedikit demi sedikit. Oh gitu ya. Lama-lama jadi bukit. Saya tuh maunya tajam gitu. Ya, tajam tidak tajam itu tergantung lidah menyampaikan. Oh gitu. Karena nih netizen kita nih ingin yang tajam-tajam. Tajamnya yang lidah. Berkualitas tentunya. Ya, tajamnya lidah melebihi pedang. Oleh sebab itu, jaga mulutmu dari berkata, mencerca makhluk di atas dunia, karena itu sifat rencana. Ya kan ya? Sahabat Tuhan jauh darinya. Hati kita juga dengan menggunakan lisan ini. Iya betul. Karena lisan bisa menyebabkan kita terjerembab ke lembah nestapa. Karena lisan bisa melebihi daripada pedang, lebih tajam dari pedang. Hati-hatilah berlisan. Kalau sudah terucap tidak bisa dicabut kembali. Tidak bisa dicabut. Nah, apalagi zaman sekarang tuh. Waduh, salah ucap apa kita dibully, digoreng, ya kan ya? Potong slip tank. Wah, makanya padahal udah ucapan maaf udah disampaikan. Ya. Tapi namanya jadi bisnis. Ya, tidak cukup dengan maaf. Tidak cukup dengan maaf. Itu makanya. Hati-hati tadi. Hati-hati dengan lidahmu ya. Iya, lidahmu harimaumu. Harimaumu. Oh gitu. Yang bisa menerkammu. Iya, menerkam. Ya kan? Kata pepatah orang dahulu, mulut kamu harimau kamu, berkata baik pada temanmu, sahabat Anda suka padanya. Oh gitu. Jadi gini Pak Sani. Ya, gimana? Kalau melihat orang itu, ya. Kalau kita bicara kayak kita gini kan, situ terlihat. Iya. Ya. Nur dari hati itu kelihatan. Allahumma yaman nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi. Akhfina an uyunin nazirina wa taghina wa qulubil hasidina wal baghina kama ahfaita ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang kuasa semua. Lun ala nur. Makanya nggak boleh sombong. Satu penyakitnya sombong. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi kembali ke nur tadi ya. Nur, iya. Ya, jadi wajah itu Mas Ani. Masya Allah. Menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Betul. Itu tidak bisa dibohongin. Jadi kalau kita bicara dengan lawan bicara, kita lihat. Situ
ada kebohongan atau tidak ada kebohongan, ada kemunafikan atau tidak, atau akan terlihat. Judul lagunya jangan ada dusta di antara kita. Ya, nggak boleh. Hari ini saya nggak tertarik bernyanyi ini. Soalnya masih banyak yang serius. Serius semua ya kan. Peta politik ini makin serius ini kelihatannya nih. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Oh gitu. Gitu kan? Kalau itu panggung sandiwara bener itu Mamat Albar itu. Oh gitu ya. Dan teman-teman. Sebetulnya saya juga sependapat ya. Ya. Karena dunia ini kan sementara. Kalau kita ibaratkan titik pasalnya, titik. Inilah dunia nih. Begitu kita tarik garis panjang sampai ke ujung itu tidak ada akhirnya. Dunia itu hanya titik itu. Di titik inilah kita maksimum 100 tahun umur kita. Maksimum. Banyak, tapi ada yang lebih, ada. Tapi kan udah di atas 70-80 kan sudah susah. Penyok. Titik inilah mau kemana? Ya. Seperti yang kita dengar ceramah di masjid kemarin waktu di Banjar ya. Tinggal pilih nih, ada 2 pilihan, hidupnya ada 2 pilihan ya. Mau ke kanan atau ke kiri. Hidup itu pilihan, kata dia bilang. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita jangan terpengaruh untuk memilih yang tidak baik. Tidak baik. Makanya kita harus bisa dipengaruhi untuk memilih yang baik. Baik, ya. Harus yakini bahwa hidup setelah kita dicabut nyawanya ada kehidupan yang. Jadi milih ini wajib ya? Hah? Wajib memilih. Oh, milih kewajiban. Kewajiban. Ya? Bagi seorang warga negara untuk memilih. Tentunya dia paham. Pilih dan dipilih kan? Punya hak memilih dan dipilih. Oh gitu. Kalau Pak Sony kan calon anggota DPR yang minta dipilih. Kan begitu? Minta dipilih ya? Iya kan? Mudah-mudahan ada yang milih ya gitu. Kan? Ya tentunya setiap calon itu kan berharap dipilih. Insya Allah. Tapi sebelum dipilih, mau nggak mau Pak Sony mensosialisasikan diri dulu kan, bahwa namanya ini, wilayahnya ini orangnya. Oh gitu ya. Nanti kalau menang nanti begini, kan gitu kan Pak? Tapi itu janji kalau menang nanti begini. Kamu takut saya janji. Harus janji, nggak boleh nggak janji. Enggak, jangan. Enggak, jadi gini aja. Ya janjinya ya tadi itu yang Habib ajarkan saya tuh, janji anggota DPR atau calon anggota DPR, ya kan ya, apa yang ditulis, ya kan ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang saya maksud. Ya itu dia. Janjinya itu. Jadi anggota DPR itu mewakili kan sekian ratus ribu. Iya. Ya kan? Maksudnya? Sekian ratus ribu orang yang warga. Katakan dapilnya Pak Sony ini dapil mana nih? Saya dapilnya dapil 6 Jawa Tengah. Nah, dapil 6 Jawa Tengah. Kan begitu luas kan? Ada 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota. Ya. Itu ada berapa penduduk situ? Penduduknya semuanya DPT-nya sekitar 2 juta. Nah, berarti Pak Sony mesti dapat suara minimal separuhnya ya? Iya, enggak. Ya begitulah. Separuhnya kan baru bisa terpilih kan? Iya. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan sekian banyak orang itu supaya Pak Sony bisa terpilih? Kan ya, di sana itu ada satu dapil itu 8 calon. Nah, masing-masing mensosialisasikan diri kan? Wah, hebat. Silaturahmi kan? Ya, betul. Itu. Bukan jangan bagi-bagi uang. Wah, itu nggak tahu lah ya. Kalau saya nggak sanggup lah. Yang jelas nggak bercanda. 5 kabupaten. Sekarang era uang udah nggak ada. Ya insya Allah ya, apalagi calon-calon dari PKS itu nggak ada cerita uang. Kalau dari PKS nggak tahu kalau yang lain kan mungkin banyak. Nggak juga sama, Nasdem juga tambah mahar kok. Nasdem bukti mereka tambah mahar kok. Caleg mana pun tambah mahar. Presiden pun tambah mahar. Presiden ya? Iya, tidak ada mahar untuk masuk di Nasdem. Itu beberapa mahar itu apa sih? Mahar itu semacam uang. Mas kawin itu saya tahu. Istilahnya mahar. Kalau orang mau menikah ya kan dengan mahar. Ya kan ya 7 juta dan 2 kilo kan itu kan emas tunai. Pernah tempo hari kan banyak yang ngomong tuh semuanya itu kan uang gitu loh. Kalau semuanya gara-gara uang jadi dapat juga gitu kan. Uang perlu ya. Tapi kan ada aturan mainnya kan, seperti apa. Contoh nih, Pak Sony ngundang orang ngumpul-ngumpul, masa nggak dikasih makan? Ada yang nggak mau makan juga, ada yang bilang. Iya, tapi tidak namanya tuan rumah kan siap-siap lah. Silaturahmi, biasalah. Kue-kue ada apa kan? Silaturahmi kan memperpanjang umur sekali sosialisasi,
mengenalkan diri ya, ada makan kecil, minum kecil, iya. bukan amplop. Jangan amplop. Tapi boleh juga kalau ada. Kalau ada ya. Saya nggak suka tuh kalau amplop tuh. Iya, karena tidak amplopnya nggak suka, isinya boleh. Tidak mendidik. Nggak mendidik ya? Tidak mendidik. Oh ya, bisa jadi. Iya, karena mendidik itu apapun yang hajat kesampaikan itu silaturahminya, kumpul-kumpul, ada makan-makan, setelah itu kita terus berhubungan. Tapi memang banyak yang mengharapkan itu masyarakat. Nah ini budaya ini harus hilang. Itu siapa dulu yang memulai? Iya, mungkin dari zaman bahula. Tapi enggak, waktu saya kecil enggak ada gitu-gitu. Sama, dari dulu zaman bahula, zaman pemilihan kepala desa itu kalau nggak ada amplopnya nggak dipilih. Itu kepala desa khusus? Iya, enggak semua. Tapi apapun. Waktu 3 partai dulu ya, ingat nggak? Ya sekarang apapun juga Pak Sandi, kalau kita melihat kenyataan ya, realita di lapangan, apa itu semua gara-gara uang. Yang lalu itu waktu zaman 3 partai, saya kan ini kan perdana baru milih. 3 partai, yang dipilih itu partainya. Iya, tetap partainya. Tapi orang-orang partai bergerilya, cari masa, cari apa. Tapi nggak selalu pakai partai. Iya, semua itu. Ini yang salah ini, yang salah yang harus dibenahi. Sistem ya? Iya, sistem. Apa sebabnya? Karena partai tidak dibiayai oleh pemerintah. Tapi katanya ada tuh kalau dapat suara. Kecil. Ya memang harus kecil lah, jangan gede-gede. Karena partainya besar, Pak, yang kebutuhan biaya buat partai besar. Ya kalau gitu partainya jangan banyak-banyak. Kan sekarang kan nggak banyak, cuma berapa? Berapa? 24. Iya kan baru nambah, kemarin kan cuma 11, nggak banyak. 11, berapa gitu ya? Iya kan penduduk kita kan sampai 3 juta. Tapi kalau maksimal bekerjanya partai, ya kan ya? Harusnya kan tiap partai itu punya calon presiden. Idealnya. Iya, idealnya gitu. Idealnya. Tapi kan kenyataan kan memang tidak sesemudah itu. Yang punya calon presiden partai Gerindra aja. Tapi kalau saya tidak sepakat, gitu. Harus dari partai semua. Jadi siapapun anak bangsa ini yang potensi untuk maju, begini bagus. Ya kalau gitu grassroots-nya jangan ini, jangan apa, threshold-nya jangan 20%. Itu tadi gara-gara threshold 20%, status quo yang bikin. Ini supaya jangan ada yang bisa maju. Sekarang mereka sendiri yang kalang kabut. Innamal a'malu binniat. Ya, niat, gantung niatnya itu ya enggak. Gara-gara 20% sampai hari ini. Itulah terkandung niatnya di situ apa? Niatnya itu. Hati-hati dengan niat. Ya kan? Karena yang nama subjektif itu tidak pernah kelihatan. Ya kan? Kan subjektif. Saya nggak tahu pikirannya Habib bagaimana. Nggak tahu. Begitu juga Habib dengan saya nih. Pikirannya tapi ini kelihatan Pak. Kalau kita sudah bersama seperti ini, kita sudah duduk ngobrol panjang lebar, pasti kelihatan. Insya Allah. Jadi karena wajah itu, kalau yang bisa baca ya, wajah itu melihatkan. Alhamdulillahi kama hasan tahalki fahasin huluk. Nah, kan nyambung kan? Iya. Begitu. Itu karena dalam pendidikan agama itu ada jelas. Semua diajarkan. Orang yang nawaitunya nggak lurus, yang nawaitu lurus, itu segala akan terlihat bagi Allah. Karena aku wajah yang begini ya kan, supaya wajahku jadi orang wajah yang berbudi. Di situ Pak Sani kebesaran Allah. Allah itu menunjukkan hati manusia itu dari wajahnya. Wijik kalau orang barat bilang wijik. Itu wajah yang apalagi yang ahli ibadah, itu akan kelihatan. Tapi nggak semua orang bisa lihat. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nggak semua orang bisa ngukur, enggak. Banyak yang nggak paham. Gitu loh. Makanya kan sekarang ada ahli wajah kan banyak sekarang. Allahumma akrimna bil fahmi wal hibzi qada'il hawajib bid dunya wal akhirah. Nanti kita perlihatkan apa yang kau bikin, ya kan ya? Dunia akhirat akan menyaksikan apa perilaku kita. Oh iya, nah, itu yang berat. Sudah kembali ke akhirat itu semua organ tubuhnya akan bicara. Proses. Cuma mulut. Kalau sekarang kan cuma mulut doang kan, dua sama mulut sama telinga. Nanti kan akan bicara semua. Tangan bicara, kaki bicara, semuanya bicara. Telinga, semua. Masya Allah, akan bicara, menyaksikan apa yang kita buat. Kan gitu. Nah, bisik-bisik kenegaraan ini banyak hal yang perlu kita bahas Pak Sani. Gimana tuh? Ya, jadi menyangkut tentang suasana terkini ya.
tentang penegakan hukum. Ya Pak Sony kan ahli hukumnya. Oh enggak juga. Gitu. Sekolah belajar hukum, jenderal lagi, belajar. Itu doktor. Wah, ada lengkap nih. Jadi kalau saya lihat masalah yang lagi ramai ini tentang apa namanya ketua KPK. Oh, gitu. Ketua KPK yang potensi menjadi tersangka. Ya. Dengan kasusnya Sil kemarin ya. Siapa itu Sil? Oh, Syahril Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Ya, terus yang sedang menjalankan tugas, tiba-tiba heboh. Gitu. Pernah kita bahas sebelumnya ya. Gitu. Nah, menurut Pak Sony sampai di mana progres ini? Yang ada di Polda katanya di backup juga oleh Mabes Polri. Gimana tuh kira-kira? Ini kan tugas penyidikan dan penyelidikan. Sekarang sudah ke penyidikan. Iya, penyidikan. Itu Mabes Polri. Kita himbau, kita mohon. Polda di backup Mabes. Wah, apalagi udah berarti artinya proses hukum ini harus dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar konstitusinya tetap tegak, institusinya tetap berdiri kokoh. Jadi jangan penegakan hukum ini, ya kan, ada istilah. Kalau institusi KPK kan memang ad hoc. Iya, kan. Kalau dia sudah apa namanya terlampau banyak. Maksud saya Polrinya. Oh, iya kalau Polri kejaksaan sudah itu sudah. Harus solid itu. Nah, tapi kalau KPK kan ad hoc. Sewaktu-waktu kan kalau memang tidak bagus bisa dibubarin. Bisa. Namanya juga komisi. Oh gitu ya. Iya. Dia bukan badan negara, lembaga. Nah, ini gimana menurut Pak Sony? Apa namanya situasi terkini tentang bakal tersangkanya? Bakal ya masih. Tapi kalau penyidikan sepengetahuan saya ya, mungkin salah ya. Apabila satu kasus sudah ke penyidikan, berarti sudah ada tersangka kan? Ya, ada. Betul. Ada yang ditangkap, ada yang disangkakan. Sudah ada kan? Iya. Tinggal prosesnya bagaimana? Dalam penyelidikannya bagaimana? Iya, kalau penyelidikan belum kan? Belum. Begitu ke penyidikan, ini berarti sudah ada tersangka. Iya. Kan seperti itu kan? Iya. Nah, sudah tersangka, artinya belum ditetapkan. Harus dicari dulu sebabnya. Kan sudah ketemu beberapa alat bukti. Ya, kalau kan ada 2 alat bukti. Sudah. Kalau ada 2 alat bukti sahih, ya tersangka. Iya, sudah. Katanya kan sudah lengkap, ada beberapa saksi yang diperiksa, ada juga beberapa dokumentasi foto ya. Foto-foto ada pertemuan yang memang dilarang keras ya. Nggak boleh harusnya. Waktu itu kan kalau mungkin Pak Sony pernah di KPK kan tahu persis bagaimana aturannya. Ya dulu mungkin beda ya mas sekarang. Jilid 1, saya diperbantukan aja. Boro-boro mau ketemu. Susah. Gak ada gitu-gitu. Ketemu yang mau diperiksa apa. Orang KPK jilid 1 itu. Berarti penyidik pun nggak akan bisa ketemu ya? Jadi seluruh, bukan hanya pimpinan? Bukan hanya pimpinan. Seluruh? Pada waktu saatnya yang wajib ketemu dalam pemeriksaan baru ketemu. Itu penyidik? Iya, nggak sembarangan. Kan banyak kalau pimpinan KPK juga nggak bakal ketemu? Nggak bisa. Seharusnya kan? Nggak bisa. Yang saya tahu ya. Iya, itu kewenangan penyidik sampai proses sampai jadi gelar perkara segala macam apa. Iya. Jadi tidak ada kaitannya pimpinan KPK ketemu dengan. Nggak ada klien gitu, nggak ada. Ketemu dengan tersangka nggak ada. Ya kan ya? Ya paling ketemu ngelihat ya kalau dalam proses pengadilan. Baru bisa ketemu. Baru. Jadi ini salah semua nih ya? Ya itu kita ketemu salah ya? Salah yang benar itu nanti ya, dalam status apa gitu kan baru bisa dikatakan salah. Kan ada yang ini boleh ini tidak boleh. Oh gitu. Nah mudah-mudahan ini proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau saya melihat kemarin ya pengalaman kemarin itu kan sudah beberapa kejadian ya. Yang terakhir itu kasus Sambo ya. Itu endingnya kan bagus ya. Selesai dengan bagus. Terus berikut lagi narkoba kan. Tangani dengan sukses luar biasa. Itu kan kepercayaan terhadap Polri kan makin meninggi ya, makin meningkat gitu loh. Mudah-mudahan dengan kasus ini juga akan tetap sama ya. Bisa jadi. Ini kan tinggal opini publik ini kan ya.
Ya kalau opini-opini luar biasa, Pak. Ya itulah tadi, makanya jangan sampai terjadi opini yang bisa menyesatkan masyarakat dan hukum itu sendiri. Iya. Itulah makanya kita harus penuh ya dengan koordinasi, artinya kehati-hatian secara seksama, baik penyelidikan maupun penyidikannya. Dan harus ada transparansi. Eranya itu, eranya sekarang itu begitu. Jadi jangan ditutup-tutupi lagi, ya kan? Kan ada doanya, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu hak, mudah melaksanakannya hak. Tunjukkan juga yang batil itu batil, tapi aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau mudahkan aku untuk menghindari kebatilan itu. Masya Allah. Jangan digabungkan nanti. Bahaya. Batil kita jauhkan. Kita mohon supaya dijauhkan. Ini enggak, yang batil serempet terus. Akhirnya nempel kebatilan itu. Innal batila kana zahuq. Wa nazlu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zolimina illa khasara. Baca Quran. Betul. Masya Allah. Tapi kan, ya oke lah, itu kitab kita. Kitab yang lain silakan baca kitabnya masing-masing. Kembali lagi ke suasana terkini tentang proses pilpres. Ya. Gitu. Kemarin saya melihat Pak Sony kan sibuk tuh ke Jawa Timur, kemana-mana tuh. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Nah, ini kemarin saya juga menyaksikan di TV ya. Saya betul nggak hadir. Yang di Malang itu katanya luar biasa ya. Sampai jutaan orang juga ya. Nggak kalah dengan Sulawesi ya. Iya. Betul. Ya saya lihat di YouTube ya. Hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Iya. Menurut Habib gimana tuh kalau udah mirip-mirip? Ya kalau saya lihat ya beda-beda tipis ya. Mungkin kayak lebih banyak ya. Jadi artinya gini, semangat rakyat itu sama gitu. Padahal kalau kita lihat waktu itu kan pasangan kan yang hadir kan baru Gus Imin. Iya. Belum ada Anies. Anies menjadi sudah sore kan. Jalan bersama di Malang itu kan. Iya. Itu kan hanya Gus Imin kan. Tapi kan orang udah tahu calon presidennya Anies, calon wakilnya Gus Imin. Jadi apa ya istilahnya? Nanti kan bisa kembali lagi nih. Duit tunggal. Gitu. Ya itu jadi kalau kita lihat memang proses politik ini kan begitu tajam ya. Iya. Begitu pasangan Anies dengan Gus Imin juga banyak gosip di mana-mana ya. Biasalah itu dari orang-orang terdekat sendiri yang mengkritisi ya, sampai respon dari orang-orang PKB itu kan begitu keras ya. Iya. Ngeposannya gimana tuh? Saya pikir tuh qadarullah ya. Pasti itu nanti yang berdiskusi dia nanti. Kalau yang senyawa itu kan dorong-mendorong karena banyak gitu kan ya. Kalau yang tidak senyawa tarik-menarik. Biasalah ada yang tidak suka dan ada yang suka. Nah, sebaiknya apa yang sikap Gus Imin dan kawan-kawan ini dengan hal seperti ini? Udah, dia jangan mikirin yang tidak suka. Oh gitu. Janganlah. Pusing udah. Oh, gitu, kan ini kan masih dalam proses. Udah kerjakan aja yang terbaik gitu. Oh, gitu. Yang terbaik dan konsep dan rencanakan yang terbaik. Jangan mikirin jeleknya orang udah. Gitu ya. Baiknya dirimu bagaimana gitu. Gitu aja ya. Udah perbaiki. Dengan harapan baiknya dirinya, baiknya untuk rakyat. Iya, biar bisa konsentrasi. Untuk penggemarnya, iya. Biar bisa konsentrasi ya, daripada ngelayanin yang aneh. Iya, bila perlu dia tanya sama calon yang dipimpin ini, ya kan, calon yang bakal dipimpin. Saya begini nih, kira-kira bagaimana rakyat? Harus berani nanya. Iya. Jangan dibungkam semangat itunya. Nah, kalau malah saya mengamati pidatonya beliau tentang pendidikan itu bagus kan. Kita lo kebangsaan tapi nggak berbangsa, bahasanya kan repot. Karena makanya dibilang kan pendidikan murah tapi tidak berkualitas. Nggak boleh. Kita nggak tahu. Saya nggak mengatakan berkualitas atau tidak. Soalnya selalu orasi kebangsaan, tapi tidak membawa hajatnya bangsa. Harus tahu hajatnya bangsa itu apa. Ya kan ya? Kembali lagi nanti. Orang sebetulnya nggak repot-repot itu. Ya, udah ada patronnya tuh.
di pembukaan UUD 45 bahwa sungguhnya ya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Udah nggak sebenarnya. Nah di pembukanya jelas lagi, maka disulah ya kan ya. Ada aturannya, udah lengkap itu konstitusi. Komplit ya. Melindungi segenap tumpah darah. Berkali-kali kita ulangin. Nah balik lagi bro, Harus Pak itu. Sony nih, balik lagi ke situasi ini kan tanggal 19 kan sudah tinggal dekat ya. Iya. Tinggal kurang lebih 10 hari ya. Iya. Nah, satu pasangan kan sudah Ada. siap ya. Ya siap. Nah, insya Allah tanggal 19 kan Insya sudah. Allah. Yang lainnya gimana dulu Pak Sony ini? Dua pasangan ini kapan kira-kira? Kan dia Kapan masih memang nunggu besoknya gitu? ya biasa aja last minute. Oh gitu. Emang gitu. Iya. Iya, Seperti iya. orang mau turun apa nomor ganda putra kejuaraan All England atau Iya, Thomas iya. Cup kan detik terakhir 2 hari turunin pasangannya atau kebingungan. Oh jadi dua nih. Ya mungkin aja dia masih bingung, masih galau, masih harus pertimbangan-pertimbangan kan. Kalau amatan saya ya seperti itu. Bukan nunggu last minute, tapi mau dipasangkan dengan siapa yang bikin semacam. Atau ini calon pasangannya banyak kali. Memang banyak nih yang bakal jadi wapres kan banyak yang berminat kan. Tapi kan dengar temennya Habib tuh mau juga jadi wapres. Mau semua banyak. Jadi lagi musim lagi musim orang mau jadi wapres nih, mau capres wapres lagi rebutan sekarang. Rebutan ya? Iya. Nggak ada yang mundur ya jadi apalagi yang modalnya gede. Wah nafsu luar biasa. Nah, itulah yang nggak boleh. Karena dia ukur nih, wah saya mampu nih, saya punya kalau bahasanya Anies itu punya material. Iya. Gitu. Kalau kita punya spiritual ya. Ya gitu ya. Gitu. Dia punya material banyak sehingga dia masih punya syahwat. Tapi enggak, saya pikir rakyat udah tahu kok. Aura pemimpin yang bisa mimpin. Ya kan? Nggak bisa main jor-joran. Ini kan mereka kan sudah terbaca lewat survei. Surveinya kelihatan tuh, wah ini calon-calonnya sudah. Tapi kan katanya apa tuh? Ada bohir. Ya enggak ya? Ini yang rese itu yang punya modal Saya itu. Kadang-kadang nggak habis pikir, nggak habis pikir ya. Mereka tuh kan cerdas ya, pandai-pandai, ya, pintar-pintar semua. Tanda petik ya. Iya, kan sekarang kan ada Mbah Google. Iya. Iya kan? Iya. Bisa lihat di Mbah Google kan siapa yang jadi favorit masyarakat, siapa yang senang masyarakat. Sekarang kan nggak usah repot. Ngapain masih berpatok kepada itu kalau bahasanya Habib terbuka, transparan dan ikhlas. Sekarang Habib itu kepengen ya, Google-nya dibelokin sama dia. Nggak bisa, nggak bisa kalau Google dibelokin nggak bisa. Yang belok itu ada survei. Survei itu yang bikin bingung. Survei ya? Iya. Ya, biarkan aja lah survei. Ya kan ini contoh di sederhana waktu pengalaman kita waktu Anies kemarin di Pilgub DKI kan. Tidak pernah dia itu nomor 1 atau nomor 2. Habib kan pernah ngomong sama saya, pakai Google, buka ya, roadmap ya, buka tempat tujuan, belok sana, belok waktu mentok kuburan. Itu lain lagi itu. Ya sama kira-kira begitu. Ini kalau yang sebelum roadmap ya. Nah, itu kan banyak tuh di big data ya, tentang siapa namanya peminat. Maksud saya yang saya sampaikan ini, ya kan, lebih baik kalau udah ada roadmap, lihat Google belok kiri, belok kanan. Kadang-kadang kan udah Google sendiri, mentok kuburan, ya kan? Bilang mentok jalannya kuburan kayak jalan buntu. Alangkah baiknya kan ada pemandu. Oh gitu. Ya, kalau ada pemandu. Ya. Siapa nih yang pernah ke situ? Sama kalau kita mau naik itu pendaki gunung Himalaya itu kan, pasti bawa pemandu. Baru aman ya. Baru aman. Jangan patok kepada Google ya. Ya Google juga pakai. Oh gitu. Ya kan? Oh sini. Ya, ada guidance-nya jelas. Ya. Jadi jangan dibantah. Jadi sehingga ada yang memang tidak terbantah. Jadi baiknya setiap partai itu punya semacam survei sendiri ya. Ada survei sendiri. Nah, yang gilanya ini kan survei pengennya menang. Itu namanya survei pesanan. Hah? Pesanan.
Nggak tahu lah saya. Iya pesanan lah, apalagi kan karena lembaga-lembaga dipesan. Kayak bakpao depan rumah. Kan ada yang bayar, Pak. Kan survei emang nggak pakai duit. Ya pekerjaannya kan dibayar. Kan itu kan pernah terbuka kan secara di publik kan. Oh, iya, bahwa dia bilang memang survei dia membutuhkan uang. Oh gitu ya. Terbuka salah satu lembaga survei besar loh. Iya, iya. Dia bicara itu karena Mungkin gaji karyawannya tinggi. karena kan dia bayar kan dia nyebar segitu banyak orang ke seluruh Indonesia. Iya. Apa tidak butuh uang? Iya. Apa tidak butuh transaksi? Apa dia mau modal cuma mau cari nama doang? Kan nggak mungkin kan? Padahal tuh udah zaman canggih begini ya, pakai ini ya, pakai WA Ya, misalnya kan. secanggih-canggih ini kan kalau beda, kalau fisik langsung kan beda, Pak. Tapi enggak, kalau orang yang memang niat, kan niat itu. Kayak kemarin, kamu pilih apa, partai apa? Ini siap. Oh jangan ini benar, kan kita teman. Oh siap, saya pilih ini, gitu. Ini kan udah 1.000 orang bisa melalui ini, ya kan? Nggak tahu kalau dia main bohong-bohong itu pribadi ya. Sebetulnya survei lewat Kembali ke KPK, Pak Chandra. Nah, gimana Nah, tuh? kemarin itu kan jadi heboh ya. Karena Yassin Limpo masih di luar negeri, Mahfud keceplosan atau apa, mengatakan bahwa siapa namanya Sil ini tersangka, sementara dari KPK sendiri belum mengumumkan. Itu kan akhirnya jadi ramai itu. Ya, pembicaraan di publik ya. Seakan-akan Menko Polhukam jadi jubirnya KPK gitu. Kalau diprotes tuh. Lepas ini gimana tuh? Keliru. Makanya kalau bukan tugasnya, bukan kewajibannya, ya kan ya? Bukan haknya, tak usah. Siapa yang berhak? Dialah. Kan dia itu kan di KPK kan di bawah Polhukam juga kan. Tapi kan operasionalnya siapa? Oh. Terlalu tinggi lah kalau Menko. Mungkin gitu. apa ada hal-hal yang urgent kali. Ya harusnya Menko nggak perlu ngurusin itu. Kan katanya tadi lembaga independen KPK. Kalau saya justru sebaliknya ya berpikir ini bakal tersangka ya tutup dulu kan. Harusnya begitu karena ya. dia masih tugas di luar negeri kan. Iya benar ya. Tugas negara kan, tugas presiden kan. Harusnya. Jangan disimpan baik-baik dulu, ketemu dulu, klarifikasi dulu. Itu kan masih satu company istilahnya ya. Iya, satu kapal ya. Satu kapal. Jangan sampai ada ABK yang nyemplung ke laut nggak ketahuan. Kan itu minimal ABK lah ya nak. Ya kan ini kan ibaratnya satu perahu nih. Iya. Ada nahoda ya enggak? Betul. Yang penanggung jawabnya kan nahoda nih ya enggak? Kan banyak tuh ABK tuh. Kan ada di ruang mesin, di ruang dek atas ya kan. Benar, di ruang kemudi, anjungan segala macam lah itu ya. Ini harus dijaga nih solidnya ini ABK-nya ini tadi ya enggak? Yang lagi rusak ya. Saya nggak mengatakan rusak ya, tapi ya terganggu. Ya mungkin itu ya. Atau apa bahasanya? Bisa jadi kan ABK lagi pada mabuk. Ya kan ya? Maka akhirnya ganggu jurumudi, gitu, ganggu kaptennya di atas. Jadi rusak semua ya? Ya kalau biasanya nggak rusak semua, kalau rusak semua oleng tuh kapal terbalik udah. Oh gitu ya? Iya kan, kemarin kan jadi menyedihkan. Apa namanya pulang-pulang dari sebelum pulang tuh udah heboh sini kan? Jadi ABK pada mabuk kali kan ya. Mungkin Pak Sandi menyampaikan sesuatu nih kepada apa namanya sahabat-sahabat lama yang masih di Polhukam itu apa? Udah nggak ada lah, udah pada pensiun. Udah banyak yang pensiun. Oh, pensiun. Banyak pada meninggal. Oh ya? Iya teman-teman. Oh. Iya. Tapi masih ada lah ya? Ada, satu dua udah pensiun. Karena mana sekarang? Udah di rumah aja. Ya, mungkin langsung ke Pak Mahfud sendiri disampaikan kepada kan teman antum juga. Ya kan ada. Tapi kalau Pak Mahfud saya yakin dia berbuat yang terbaik untuk Republik ini. Wajar lah kalau dia keliru salah-salah. Manusia ya? Iya. Oh gitu, manusiawi ya? Ya manusiawi. Mudah-mudahan kesananya benar. Ya kan ya? Satu kita pesan sama beliau. Ya kan ya? Supaya tidak ada rasa ambisius. Oh. Ya? Cuma nggak boleh bis? Nah? Nggak boleh? Ambisi boleh, tapi nggak pakai sius. Oh. Nanti over. Oh gitu. Confident ya suka, jangan over confident. Oh. Nggak boleh. Itu hak Allah. Gitu ya. Ya. Sombong itu. Boleh ambisi, tidak boleh ambisius. Iya jangan. Kepengen aja. Boleh confident, tidak boleh over confident. Jangan. Gitu ya. Jadi sebaiknya biasa-biasa saja. Enggak juga. Ya sesuai kemampuanmu. Ya kan ya.
Tapi kan udah tahu itu, Pak Mahfud tuh jago, kiai dia. Oh ya? Tuh dia Ustadz ya? Ustadz juga. Tahu ini hadisnya, tahu Al-Qur'annya, ngerti Pak Mahfud. Ya kan ya? Ya kan wajar kalau dia menyampaikan ada yang nggak diterima, ya biasa. Kita harus, yang berat itu memang mengakui kesalahan. Kalau kita keliru nggak mau, padahal Allah minta, udahlah kamu bersimpuh kepada Tuhanmu di hadapan. Apa salahnya sih kalau keliru minta mencabut ucapannya? Ya biasanya orang-orang berpolitik itu harga diri. Ini kan harga diri semua nih, mempertahankan harga diri semua. Ya kan kalau saya kemarin berpikir kan, ini tugasnya kan belum pulang, ya KPK bersabar sedikit ya. KPK bersabar sedikit, tunggu pulang tugas negara dulu, ya kan? Setelah itu berembuk. Ya mungkin dianggap lain kan, kalau di politik kan, wah ini lain nih. Oh gitu. Ya. Berapa terjemahannya terlalu jauh. Iya. Atau memang sudah tafsirnya terlalu tinggi. Apa gara-gara sudah berbeda haluan? Ya itu harusnya kan enggak. Sehingga jadi semacam timbul perseteruan. Iya, harusnya nggak boleh begitu. Ya kan ya? Harusnya tidak tugas pemimpin itu berat ya. Berat. Makanya jangan ini nafsu banget jadi pemimpin. Ya kan ya? Sampai ngeluarin biaya yang tinggi, ya hasilnya beres, ya kan, pertanggungjawabannya, waduh, dunia akhirat. Ada apa sih Pak yang orang yang berambisi banget kira-kira? Ya kan itu tahta. 3 godaannya itu. Tahta, harta, yang Habib bilang itu. Wanita. Iya. 3 itu yang dikejar-kejar itu. Ya kan? Kan ada perlambangnya itu kan. Makanya sampai matinya ketiban hartanya itu Namrud. Ya, itu kan kalau belajar tarikh gitu ya. Siapa lagi kekuasaannya nggak mau diganggu, Fir'aun. Sampai ngaku dirinya, ya kan? Siapa nih yang paling cantik, merasa paling hebat? Ratu Bilqis. Mati juga. Mati semuanya. Mati semua. Jadi kita harusnya endingnya ke sana. Ya. Dia kalau udah sadar ke situ, ditinggal itu semua tahta, harta, yang kerajaan ditinggal. Dia belum ini aja, belum siuman. Belum manusia-manusia itu. Tapi nanti biasa pas ini kalau sudah di atas umur itu udah repot Mas siuman. Biasanya udah repot. Gitu. Jadi ngikut itu. Ngikut yang dia cita-citakan. Iya susah, mau siumannya susah. Ya menurut kebiasaannya. Sebentar kok. Itu kan nanti kan pas ingat-ingat, ternyata saya udah tua ya. Jadi pada waktu biasa selalu terlambat gitu loh. Terlambat. Ingatnya udah terlambat. Mudah-mudahan nggak terlambat nanti. Mereka ini nggak terlambat. Begitu ingat terlambat sudah tidak ada kesempatan lagi. Sama ini kan dibuat ini sama orang-orang yang punya, yang selalu mengatakan, oh itu hidup itu penuh dengan hayalan. Memang dikasih itu menghayal, bermimpi, angan-angan. Tinggal kita bisa nggak membawa angan-angan itu, ya kan? Ya memang kalau kita lihat filosofi hidup ini kan, kejarlah duniamu seakan-akan kamu tidak mati. Iya, gitu kan? Itu apa maksudnya? Tidak mati. Ya, kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Iya, jadi artinya kehusuan. Iya, jadi boleh kejar dunia seakan-akan tidak mati, boleh. Iya, tidak mati. Tapi satu lagi, ya, kerjalah akhiratmu seakan-akan mati besok. Jadi berimbang. Ya, jadi gini, begitu kita kaya, punya harta, bukan untuk sendiri. Itu yang saya bilang tadi. Jadi mengejar ilmu, mengejar kekayaan itu boleh. Kan hidup nih, dapat harta kita banyak. Kita tidak mati. Ini enggak diserakahin. Iya, gitu. Tapi sebaliknya tadi, kita kejar juga akhirat juga, seakan-akan besok kita bakal mati. Di situ kita baru sama tuh, kehusuan. Baru bisa taat. Keistiqomahan. Yang satu sisi dia kejar, satu sisi dilupakan. Ini yang salah. Harus keseimbangan. Kan ada, harus balance. Itu balance ini yang penting. Orang banyak lupa tuh. Banyak lupa tuh, rambutnya sudah putih. Kayaknya udah putih. Ini udah berubah nih, makanya siap-siap ini. Ya kan? Siap-siap dipanggil, dicabut nyawanya. Iya, insya Allah kita orang-orang yang selalu ingat ya. Setiap saat kita selalu ingat, itu salah satu
sampai detik ini kita masih sehat walafiat ya. Iya. Punya anak cucu yang bagus-bagus. Sama gini kan, Habib kan ngajarin saya. Apa sih yang dibawa? Orang kuburan cuma 1 meter, kali 2 meter, Ya. mewah banget. Udahlah, kuburan yang paling hebat sekarang yang di Kerawang tuh, San Diego Hill. Ya nggak? Di dalamnya ada AC, ada TV, ya kan ya? Ada kantin, ya kan? Mati memang ini hati tuh, nikmatin AC. Paling hebat tuh, paling mahal di San Diego Hill. Nah, kan Abang bilang mati mah di mana aja sama, ya nggak, betul? No, di samping ke sana belakang ada kuburan gitu-gitu juga kuburan. Ya kan ya? Ya, memang kalau orang sudah ingat mati baru disadar ya. Iya. Banyak kan yang lupa mati ya. Jadi sebetulnya dia itu kalau dia sadar tuh perbuatannya semua itu adalah ibadah. Jadi kembali lagi ke elit politik. Ya gimana? Ya, orang yang lagi memegang kekuasaan, yang lagi lupa diri. Ya. Lupa diri dia, soalnya dia berkuasa seumur hidup. Nah, gimana tuh pasal ini? Itu yang nggak boleh. Kan ada Siapa yang bisa menasihati mereka? Siapa? sebetulnya dirinya sendiri. Oh. Dirinya sendiri. Oh gitu. Bagaimana? Dia ingat dulu sama yang punya diri. Siapa? Dia harus bertuhan. Ya, kalau bertuhan kan semua kan bertuhan. Contoh, kan udah ada banyak contoh-contoh diberikan di zaman ini. Penguasa-penguasa yang zolim. Ya, saya bilang zolim lah. Turki siapa? Ya. Yang matinya susah. Ataturk, ya kan? Siapa yang penggemar Ataturk? Ya kan ya? Perilakunya ya kayak Ataturk itu. Ya. Kemal Atatürk. Nah, Kemal Atatürk. Ya kan ya? Ya. Nah, Turki itu. Sampai meninggalnya bumi tidak terima. Tidak terima. Ya kan? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Tinggal kita aja lihat. Subhanallah. Pas ini bayangin tuh. Itu saya dengar informasi. Baunya. Masya Allah. Sampai detik ini nggak kuat orang. Nggak. Jadi dia tuh saking tidak diterima bumi, dikasih beban yang sangat berat. Itu yang nahan bumi tidak. Walau bisa hati-hati kita. Jadi baunya itu sampai detik ini siapapun yang ke situ tuh. Itu kan contoh. Ya kan ya? Tapi apa mereka nggak anu ya? Belum ada hidayah. Oh. Belum nyampe gitu. ke kolbunya. Kan itu deh. Allahumma ya manuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi holkihi. Itu ya. Itu yang tidak mereka dapatkan ya. Hidayah ya. Ya susah. Ya makanya sabar, tapi bukan berarti diem. Yang ngerti menyampaikan kepada yang belum ngerti. Sekali dia, wah apa lu ngasih tahu gua, nginget-ngingetin gua. Memang lu, ini yang kebanyakan begitu. Ya kan ya, merasa itu tuh nggak boleh. Padahal di sekolahnya diajarin, kamu harus menghormati pendapat temanmu. Ya kan ya, di sekolah aja kan diajarin tuh sama ibu guru, bapak guru. Oh, kamu nggak boleh, itu teman kamu yang susah, kamu harus bantu. Seperti elit-elit politik kan, mereka kan sering rapat, sering kumpul-kumpul. Kan pimpinan-pimpinan KPK itu kan banyak orang-orang. Kalau saya perhatikan kan rata-rata kan banyak kan muslim kan, kelihatan kan mukanya juga ada yang bercahaya. Apa ini mereka tidak saling sombong, merasa paling pinter, merasa dia yang paling bisa karena lagi punya wewenang, yang lain nggak boleh tahu. Itu doang. Itu yang mesti dibuang. Iya, buang itu. Padahal kita nggak coreng yang lain-lainnya. Mungkin sama kita juga begini. Ya kan ya? Kalau kita berdua kan, ya kan selalu jangan nanti di rumah perlu ini, ya kan? Harus kasih tahu aja. Nanti ketahuannya pada waktu kita meninggal. Tuh. Baru tahu ya. Emang yang mandiin siapa? Bisa mandi sendiri. Dimandiin ada. Ya kan? Makanya di Islam kita nih, agama kita nggak boleh setelah. Kemarin kan belum lama kejadian nih. Anak anggota DPR. Ya, gimana itu? Jadi anak anggota DPR ini membunuh pacarnya. Masya Allah. Sampai saya merinding lihatnya. Pacarnya dibunuh sedemikian rupa. Ya. Apa tuh yang terjadi itu sebetulnya? Dia nggak bisa menguasai dirinya sampai bunuh itu. Anaknya kan umur 31 tahun yang laki ini. Udah dewasa harusnya. Itu bapaknya kan anggota DPR. Pusat. Iya, DPR RI. Itu akhirnya dipecat. Baru dengerin. Gitu, dipecat dari anggota DPR.
gara-gara perbuatan anaknya. Jadi anaknya membunuh juga, ya sangat sadis menurut saya. Pakai dipukul pakai botol minuman, habis itu dilindas pakai mobil. Aduh. Sampai nggak terbayangkan saya. Ya Allah. Di mana tuh kejadiannya? Kejadiannya di apa namanya? Luar negeri? Aduh lupa sih di mana. Pokoknya kalau anggota DPR itu dari NTT kalau nggak salah. Gitu. NTT apa NTB lupa saya. Saya baru dengar nih. Iya, jadi nggak lihat kejadian ini, jadi saya lihat kan udah berulang kali nih anak pejabat ya, anak pejabat yang kaya raya ya, pejabat-pejabatnya kaya raya belum lama kan diberikan orang pajak kan, sama juga kan, kejadiannya anaknya menganiaya orang hampir mati kan, sampai bapaknya harus masuk bui kan, nah itu kan ulah-ulah anak membawa bapaknya celaka kan gitu kan, ini terjadi lagi sekarang, ulah ada di YouTube dia. TVRI, di TV mainstream muncul semua, gitu loh. Jadi merinding liatnya, kok bisa terjadi pacar sendiri itu loh, saya nggak bisa pikir gitu loh. Ya tadi itu kalau udah, Mbak tahu apa sih? apa itu? Minuman ya? Iya. Minuman. Pas kontrol. Mungkin pas ini pernah dengar nggak? Ada cerita. Ada 3 pilihan. Jadi ada perempuan cantik, ada bayi dan pisau, ya. Ada satu lagi apa tuh? Suruh pilih, gitu loh. Minuman, apa mau minum, apa mau bunuh anak ini, atau mau berzina, gitu loh. Yang ini milih satu, dia pilih minuman aja, gitu loh. Karena dipikir kalau sudah minum kan selesai. Ternyata begitu dia minum, dia bunuh semua. Yang anak dibunuh, yang perempuan diperkosa. 3 sekaligus. Sebabnya apa? Gara-gara minuman. Mabok. Karena minuman itu kenapa dilarang? Karena memang merusak akal. Orang sudah hilang akalnya. Nah itu yang sampai sekarang ini, kenapa kok tiba dilarang secara menyeluruh? Kan kita ini kan merusak bangsa ini kan narkoba, minuman, itu kan lihat ya, coba berantem pasti ujungnya minuman mabuk. Nah ini harus ditertibkan nanti ini, karena awal ini memang penyebab segala-galanya. Dari minuman itu apapun bisa terjadi, dari narkoba apapun bisa terjadi. Dua nih harus diberantas total, karena sebab itu bisa segala-galanya terjadi. Dan itu jadi istilahnya itu kalau kita memberantas tuh jangan cuma orang yang dihukum. Iya. Penyebabnya ini apa? Hilirnya ini apa? Hulu ya. Hulunya itu apa? Boleh. Nanti kita ini bagian dari pemikiran kita sekarang ini kita sampaikan kepada yang berwenang, berkompeten untuk mengolah. Ya, kejahatan. Semua kejahatan itu kalau begitu dibongkar, penyebabnya cuma satu aja. Selalu minuman keras, kalau nggak narkoba. Itu aja yang menghilangkan akal sehat. Gitu, menghilangkan akal sehat. Jadi dia berbuat. Jadi pasar narkoba jadi pasaran hebat. Iya. Jadi nggak lama kita membangun. Itu yang perlu kita. Terlambat karena diganggu oleh narkoba juga. Ya. Ya mudah-mudahan nanti para pejabat Republik ini tentunya yang punya wewenang untuk itu bisa berbuat baik. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Sony bisa terpilih sebagai Masya Allah, amin. Hal-hal seperti kolegial, ini. Iya. Kolektif, kolegial. Iya, harus disoroti dengan tajam. Apa penyebab rusaknya bangsa ini? Insya Allah. Apa penyebabnya terjadi pembunuhan? Kenapa penjara kok penuh makin hari makin penuh? Tidak habis-habisnya. Sementara negara membiayai mereka di makannya segala macam apanya kan mau kan dibiayai oleh negara kan. Karena begitu ada kasus, jadi beban negara akan nambah lagi kan. Insya Allah. Yang nggak bagus ya. Iya. Itu. Mudah-mudahan ke depan negara kita lebih baik lagi dan rakyatnya mempunyai kesadaran tinggi untuk cinta kepada negara dan bangsa. Jadi ditingkatkan pendidikan, ya, ketahuan agama, ya, hapuskan minuman keras, ya, hapuskan narkoba, ya kalau bisa ya, harus bisa, yang kalau, ya.
Karena ada daerah-daerah tertentu memang hidupnya tergantung narkoba, tergantung ini. Iya, tapi kan kalau sudah menjadi program pemerintah, kenapa nggak bisa? Ya, paling tidak, kan ada daerah tertentu, misalnya bermasyarakat harus dengan itu ada kekecualian. Ya itu. Kalau kekecualian kan beda. Ya, kan ada secara keseluruhan itu harus sudah kearifan lokal. Itu ya makanya kekecualian ya. Kecuali mungkin masih boleh lah ya. Ya, insya Allah. Secara umum itu sudah harus diakhiri ya. Karena itu sumber masalah segala-galanya. Pendidikan. Biasanya kalau orang pinter kan udah bisa mikir, udah bisa membedakan pendidikan, agama, akhlak, budi pekerti, banyak lah. Jadi nanti diaturkan tuh pendidikan, kesehatan, ujung pertamanya awalnya ketakwaan. Bagaimana anak terhadap orang tua. Sekarang anak orang tua sudah berani ditegur, bapak aja begini. Pinter udah sekarang kan punya guru di sini. Ini Pak Google gurunya. Yang memang kita harus prihatin. Di sini nih sumber segala-galanya ada. Banyak ini. Komplit itu. Waduh, iklannya langsung. Dan lagi banyaknya ini lebih banyak daripada penduduk kita ini. Iya, bahwa lebih lah. Berlipat-lipat daripada penduduk Indonesia ini banyaknya. Mau lihat apa aja ada. Isinya. Ya. Tapi banyaknya ini juga lebih banyak dari penduduk. Iya. Mudah-mudahan bangsa kita bangsa yang cerdas, anak-anak muda kita ya, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan menjadi cucu-cucu yang akhlakul karimah. Itu akhlak. Ya. Bisik-bisik politik kenegaraan ditambah bumbu-bumbu dengan keagamaan, dengan Ustadz, Dokter Laksma Sony berpolitik Santoso juga berakhlakul karimah, ya kan? Ini Ustadz gini nih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, mudah-mudahan bisik-bisik ini bermanfaat buat kita, buat diri kita dan buat masyarakat, khususnya buat netizen khas dan Peace Channel. Ikuti terus. Terima kasih.